Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih dan solihah, bertemu kembali bersama Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi salat kewajibanku. Baiklah, Ibu awali dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rasuhani fahma. Baiklah, kompetensi dasar materi ini adalah 3.10 memahami makna ibadah salat. Tujuan pembelajaran dengan mengikuti materi ini, Ibu berharap kalian dapat menguraikan makna ibadah salat dengan benar, menentukan gambar salah satu gerakan salat dengan tepat, dan menentukan gambar gerakan salat secara berurutan dengan tepat. Nah, selanjutnya makna ibadah salat. Sebelum masuk pada gerakan salat, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu itu makna ibadah salat. Makna ibadah salat yang pertama yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu salat berarti kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, disiplin waktu. Yang keempat, menenangkan pikiran dan hati. Yang kelima, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Yang keenam, hidup bersih, tertib dan teratur. Yang ketujuh, bentuk takwa dan iman kepada Sang Pencipta. Dan yang kedelapan, dapat menjauhkan diri dari sikap yang tercela. Baiklah, kita masuk pada materi gerakan salat. Baiklah, pada gerakan salat, gerakan yang pertama adalah berdiri tegak dan membaca niat. Jadi, bagi yang kalian yang mungkin sakit, yang tidak bisa berdiri, boleh melakukan dengan duduk. Yang tidak bisa duduk juga boleh melakukan dengan berbaring. Sambil melafalkan niat sesuai salat yang akan kita laksanakan pada saat itu. Kemudian yang kedua yaitu takbiratul ihram. Bagaimana dengan takbiratul ihram? Yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan daun telinga untuk laki-laki, dan perempuan boleh sejajar dengan dada sambil membaca Allahu Akbar. Selanjutnya membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, dan dilanjutkan dengan membaca surah-surah dalam Al-Quran. Setelah membaca surah pendek dalam Al-Quran, kita lanjut pada gerakan selanjutnya yaitu ruku. Bagaimana ruku? Ruku dengan membungkuk dan kedua tangan memegang kedua lutut kaki kanan dan kiri serta punggung rata dengan kepala, diikuti membaca doa ruku. Setelah ruku, bangun dari ruku disebut i'tidal. I'tidal berdiri tegak kembali sambil membaca Sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca doa i'tidal. Setelah gerakan i'tidal, masuk pada gerakan selanjutnya yaitu sujud. Sujud dilakukan pada saat sujud
ada 7 anggota badan yang tersentuh dengan bumi, yaitu pertama 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, dan wajah. Kemudian membaca doa sujud. Setelah sujud, duduk iftirasi. Duduk yang bagaimana dibilang duduk iftirasi? Duduk dengan membentangkan punggung kaki kiri di lantai dan mendudukinya, kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat sambil membaca doa duduk iftirasi atau sering kita kenal dengan duduk di antara dua sujud. Lanjut dengan tasyahud awal. Tasyahud awal duduknya sama seperti duduk iftirasi, yang kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa duduk tasyahud awal. Selanjutnya tasyahud akhir. Tasyahud akhir kemudian membaca doa duduk tasyahud akhir atau duduk dari doa tasyahud awal dilanjutkan dengan salawat Nabi. Itulah doa yang dilakukan pada tasyahud akhir. Dan terakhir, gerakan sholat yang terakhir yaitu salam. Salam dilakukan dengan menoleh ke kanan hingga pipi terlihat dari belakang. Kemudian menoleh ke kiri hingga pipi terlihat dari belakang sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, demikian materi tentang gerakan sholat serta maknanya. Kemudian Ibu perhatikan layar selanjutnya, yaitu ayo mengerjakan soal. Silakan kerjakan soal, jawab pertanyaan yang telah silahkan jawab pertanyaan yang telah Ibu tampilkan di layar. Setelah dikerjakan, kumpul dengan kepada Ibu. Nanti Ibu akan nilai. Demikian apa yang bisa dapat Ibu sampaikan tentang materi salat kewajibanku. Semoga kalian dapat melaksanakan salat dengan baik dan benar, sehingga segala amal yang kita lakukan mendapat nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, dan Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.